terjadi sejak ayah menerapkan peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujian itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu untuk membaca buku-buku yang bisu dan tak asyik ini. Ayah dan ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya tetap membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya tertidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu adalah peraturan yang kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit, mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya, saya harus duduk membaca. Tapi, sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang datang secara langsung menyaksikan saya di kamar ini, ataupun melalui Zoom. Saya sebenarnya bukan tak berusaha. Segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Bahkan saya sudah memotivasi diri dengan kata-kata yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritikan tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri juga tak membangkitkan semangat saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10-15 menit saja. Lalu saya akan kembali menguap. Bahkan, kritikan tajam para pakar itu pun tak juga mengurangi kerinduan saya untuk tetap dekat dan bersama dengan handphone. Andai saja mengubah diri bisa dilakukan semudah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang menderita? Apa tak terlihat penderitaan itu dari wajah saya, dari sorot mata saya, dari getar suara saya, dari seluruh tubuh saya ini? Ini bukan pertunjukan monolog seperti anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan jika penderitaan ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak mampu membacanya tanpa meneteskan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang dikepung sedih, dibuli sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara saudara-saudara yang mampu dan sanggup berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri saudara tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Takkan ada yang sanggup, bukan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sebuah benda biasa. Ia merupakan bagian terpenting dalam hidup kita. Bahkan sejak kecil, dia sudah bersama dengan kita, menjadi teman kita dikala orang-orang lain malas atau tak punya waktu luang untuk meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum memiliki nilai guna. Pagi, siang, sore, hingga ke malam, dialah yang selalu menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Ia bahkan telah menyimpan nama kita, seluruh memori tentang kita dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password atau pembuka dirinya dalam benak kita.
Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan, kita merasa nyaman jika berada di dekatnya dibandingkan dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya, walau hanya sahabat malam, terasa seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk dapat kembali bersamamu. Sejak pertama saya bisa membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya dalam dirinya. ARRAYAN. Saya memang sempat berganti-ganti partner, dari handphone satu ke handphone yang lain. Tapi, apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia melayani dan menemani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan, semakin besar dan semakin istimewa kemampuan mereka untuk melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan diri kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin, bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak sedikit ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelaskan bahwa saya sedang menderita. Saya menderita bukan hanya kehilangan dia saja, tetapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan sekaligus. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu berniat baik. Mereka ingin saya berprestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, kesadaran saya sudah terbiasa hidup dengan dia ada di sisi saya, bahkan sejak saya kecil. Bahkan sebelum adanya peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dengan dia ada di dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dirinya. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu dengannya, saya akan ambil casingnya dan saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya juga teringat momen-momen dramatis kami. Di saat dia lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambahkan energinya. Tak ada yang lebih menyenangkan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs dan menikmati menu-menu yang ditawarkannya. Bahkan kini, ia dilengkapi dengan sarana yang bisa menunjang kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ia kini membuat hidup kita menjadi amat mudah, simple, cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama lagi. Ia memberitahu kita apa saja dengan lengkap dan cepat tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Jadi, bagaimana bisa saya berlama-lama membaca buku ini untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa orang-orang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat dan ringkas, maka akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu bergantung dengan dirinya.
pada hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk begitu asyik dan intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itulah, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada dalam kepala saya. Dia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah terlalu dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Araya, ada apa nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.